mimpinya sih besar, mimpinya APH. Bagaimana APH ini bisa IPO. APH ini punya IO, ya, IO. Jadi event organizer yang sekarang kami punya itu juga sudah alhamdulillah dipercaya nih oleh beberapa kegiatan kenegaraan, ya. Itu salah satu bagaimana kami untuk mengembangkan bisnis-bisnis itu adalah dari ekosistem dulu. Jangan kita ego. Kalau ekosistem kita nggak bisa berkembang. Salah satu bisnisnya Angkasa Pura Hotel adalah tadi baru meluncing hotel kapsul ya Pak ya? Hotel kapsul. Nah, apa tuh Pak hotel kapsul tuh Pak ya? Halo sahabat AP1, welcome back to CFW Talk Podcast. Semoga sahabat AP1 saat ini dalam keadaan sehat dan kedepannya juga selalu dalam keadaan sehat. Seperti bintang tamu kita pada pagi hari di CFW Talk Podcast, beliau adalah orang selalu bersemangat dan selalu dalam keadaan kondisi fit dan sehat. Jadi bintang tamu kita pagi hari ini adalah beliau adalah seorang Direktur Operasi Angkasa Pura Hotel. Apa itu Angkasa Pura Hotel? Mari kita sambut bintang tamu kita, Bapak Imron Kodori. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Semangat Pak. pagi. Sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas hadir Yudi. di CFW Talk Podcast pada hari ini, Pak. Terima kasih atas undangannya nih. Ini sesuatu yang kita nantikan, sahabat AP1, karena beliau memang dengan kepadatannya bisa menyempatkan pada hari ini hadir di CFW Talk Podcast kita. Gimana Pak perjalanan dari ke sini? Aman Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Insya Allah dengan niat kita untuk ibadah, untuk datang ke kantor, insya Allah kita bisa selalu dapat bimbingan ya dan lindungan dari Allah. Jadi selalu kita kalau mau ke kantor itu niatnya ibadah. Insya Allah kita lancar semuanya nanti. Ya. Ini datang ke sini ini niatnya ibadah. Dari malam nih pengen buru-buru pagi ingin datang ke sini. Iya, keren. Pak, jadi kan Bapak tadi saya sampaikan Bapak seorang Direktur Operasi Angkasa Pura Hotel, Pak. Jadi mungkin di sini mungkin sahabat AP1 ada yang belum tahu apa sih Angkasa Pura Hotel. Mungkin teman-teman semua sahabat AP1 yang menonton di sini pengen tahu gitu, Pak. Jadi Angkasa Pura Hotel itu apa, Pak? Oke, terima kasih Mas Yudi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih dari teman-teman dari Center for Excellence AP1 ya, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk ya sharing lah ya, untuk menjelaskan salah satu alat produksinya Angkasa Pura I itu apa aja ya. Kebetulan kami ini ditugaskan di Angkasa Pura Hotel. Kami akan jelaskan nih. Ini terima kasih sekalian, ini salah satu bentuk ya marketing juga nih, branding juga nih buat APH gitu kan. APH ini sebenarnya dulu itu didirikan di 10 tahun yang lalu ya. Itu memang untuk beberapa bisnisnya di awal itu hotel. Ya, di awal itu hotel. Jadi pendahulunya AP1 itu bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dari luar yang sekarang ini, di luar di core bisnisnya AP1. Angkasa Pura Hotel di awalnya itu ada 3 hotel ya. Jadi awalnya ada di Bali, kita bangun di Bali sama dengan Accor Group ya. Terus kedua adanya Ibis Surabaya, Ibis Makassar ya. Jadi bisnisnya masih hotel, dan karena masih belajar pada saat itu untuk operatorship-nya ya kerjasama dengan Accor. Berjalannya waktu
tambah lagi hotelnya di Jogja dengan brand sendiri, sudah berani nih, udah pede. Jadi namanya kita bentuk Kordia Yogyakarta di Kulon Progo ya. Dan terakhir baru sekitar bulan September dibentuk lagi Kordia Banjarmasin. Jadi kita udah ada 5 hotel yang ada, ditambah lagi 1 hotel yang bekerja sama juga di internasional, yaitu hotel kapsul ya, hotel yang kita sebutkan hotel digital lah. Itu awal-awalnya. Tapi berjalannya waktu ini harus di-create gitu loh. Kita nggak bisa bicara lagi hanya satu di unit bisnis hotel. Berkembanglah para pendahulu di APH dan kami lanjutkan lagi sekarang ini. Sekarang APH ini sudah punya in-flight catering. Jadi kita melayani ini untuk airline-airline luar negeri ini yang sekarang sudah berkontrak ya lumayan lah. Jadi ada Qatar Airlines ya, Rusian, ada Hong Kong, terus ada Virgin Australia yang kami bisa handle untuk in-flight cateringnya. Itu salah satu alat tambahan unit bisnisnya. Terus kalau mau lebih jelas lagi terkait dengan unit bisnis apa aja, selain yang kedua saya sebutkan, ada lagi. Jadi kami punya F&B, ya, food and beverage. Jadi food and beverage ini ada brandnya sendiri, ya, brandnya sendiri baru ada di 3 bandara, yaitu Bread Bakers. Itu F&B itu, mereka bisa untuk santai, ngopi, beli roti di situ, itu brandnya APH. Apalagi ya yang ada di sana, lain dari Bread Baker. Nah, Bread Baker ini ada di Kupang, ada di Semarang, sama di Samarinda. Kok jauh ya? Iya, karena lihat ada peluangnya cukup baik ya di Samarinda, kita punya di sana. Terus ada tempat kafe juga untuk ngopi ya, untuk smoking cafe di Ambon baru kita buka juga nih, bulan lalu kita buka di sana. Nah, selain F&B, itu udah yang ketiga tuh bisnisnya. Yang keempat apa lagi? Lounge, udah pasti teman-teman insan Angkasa Pura pasti udah paham lah ya. Dan nanti ini saya perkenalkan juga untuk ke masyarakat, kalau ke bandara sebelum terbang mampir dulu ke Concordia, ke lounge-nya gitu. Wah, itu kita set up bagaimana penumpang itu biar nyaman. Ya, nyaman, sembari tunggu, ada pilihan lah di airport itu. Itu ada di 14 tempat kita sudah punya untuk lounge-nya. Lounge-nya ini menurut kami ada beberapa tipe. Ada lounge tipe A, tipe B, tipe C. Apa sih yang membuat tipe A, tipe B sih? Salah satunya adalah ya luasannya, fasilitasnya. Itu ada lounge di sana. Nah, terus yang setelah ada in-flight catering, F&B, di internasional kami buat juga macam food galleria. Itu salah satu alat produksi yang luar biasa juga yang menjadi pendapatannya APH di sana. Itu ada luasannya kurang lebih 1.000 meter persegi di internasional Ngurah Rai. Ya. Kami buat juga brand sendiri juga itu di situ. Ada 5 brand kita di situ dan itu pendapatannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau perjalanan ke luar negeri, mampir di internasional, ada di situ. Ada punyanya APH, di dalamnya ada Bali Sky, Bali Runway, gitu. Ada makanan Jepang, makanan Indonesia food, makanan Cina, ada makanannya untuk Western juga ada. Jadi lengkap lah di situ. Itu salah satu alat produksi yang bisa mendongkrak juga untuk pendapatannya APH. Nah itu apalagi ya bisnisnya? Banyak banget ya. Bisnisnya banyak. Jadi awal-awalnya hanya hotel. Iya. Jadi cuma Angkasa Pura Hotel. Enggak gitu. Makanya kami sekarang brandingnya Angkasa Pura Hospitality. Oh. Jadi Angkasa Pura Hospitality. Gitu. Jadi mencakup semua ya? Mencakup semua. Itu baru dari produk-produknya. Terus kami buat lagi pengembangannya ada untuk premium airport special service. Ya, apa sih premium airport special service atau disebutnya dengan PASS, yaitu untuk melayani penumpang di airport itu yang butuh layanan yang bisa fast track gitu. Jadi bisa kita layani mulai dia tiba atau mau berangkat.
dilayani semuanya. Jadi penumpang itu sudah apa namanya ya kita siapkan udah raja lah dia itu kita layani dengan baik ya. Kita masukkan ke dalam lounge, istirahat, kita kasih boarding pass-nya, semua urusannya dia tinggal berangkat dia semuanya. Dan pas itu menurut kami itu cukup apa namanya menjanjikan lah ke depannya ini. Karena di beberapa airport ini sudah kami siapkan itu pelayanan PASS. Sampai di situ ya unit bisnisnya. Oh enggak, banyak tambah lagi. Jadi selain dari yang tadi kami sebutkan, itu juga APH ini punya IO, ya IO. Jadi event organizer yang sekarang kami punya itu juga sudah alhamdulillah dipercaya nih oleh beberapa kegiatan kenegaraan ya. Salah satunya kegiatan peresmian airport. Jadi yang pertama kita handle sama presiden kita Pak Jokowi itu sudah kita lakukan di tanah di mana di Merauke. Oh, Itu yang handle APH juga, IO-nya jalan. Beberapa event-event besar di Solo, di Jakarta kami handle, ada IO-nya. Dan yang terakhir, yang seperti teman-teman Angkasa Pura sudah biasa melakukan perjalanan dinas ya, ada travel manajemennya, kita siapkan itu semuanya. Lengkap lah ya. banyak banget ya. Insya Allah nanti ke depannya makin Keren. tambah. Keren Ini banget, nih promosi nih sekalian. Oh, Ya. kalau mau butuh IO, kita siapkan. Kalau mau butuh apa namanya F&B-nya kita Ada, siapkan. juga. Semuanya ada. Kedepannya industrial catering sedang kami siapkan. Ya. Jadi bisa kami bermain di luar lah. Nah Pak, tadi dengan banyaknya bisnis ya di APH itu, Bapak kan seorang direktur operasi Ya. Angkasa Pura Hotel ya. Background-nya Bapak emang dari operasi Pak ya? Paham banget gitu ya. Jadi ini memang kadang di perjalanan dari seseorang itu ya, passionnya kadang tidak sesuai dengan ilmunya juga. Tapi akhirnya berjalannya waktu dengan jam terbang ya. Kita belajar juga kan kita setiap hari harus terus belajar ya. Backgroundnya saya ini bukan orang operation. Backgroundnya saya ini orang marketing. Jadi S1 saya itu manajemen ya, saya sarjana ekonomi dengan konsentrasinya manajemen pemasaran. Terus S2 saya juga manajemen pemasaran. Tapi karirnya saya ini lebih banyak awalnya di di bidang SDM. Tapi pas masuk Angkasa Pura itu kan saya sempat berlabuh juga di anggaran sebentar. Terus setelah di anggaran masuk ke kalau sekarang namanya quality management lah ya. Terus pernah masuk di pengendalian mutu ya. Itu membuat standarisasi segala macamnya ada di situ sama yang seperti yang sekarang, hanya nomenklaturnya yang beda. Pernah juga di proyek, pernah di ini. Artinya dengan beberapa pengalaman-pengalaman tersebut, terus pada saat diberikan amanah untuk di operation, untuk menjadi direktur operasi di APH ya, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Karena sebelum masuk di Angkasa Pura Hotel pun saya sempat menjadi 2 tahun manajer di luar di di perusahaan F&B juga. Saya 2 tahun di F&B sebagai manajer. Jadi alhamdulillah bisa tuning langsung gitu. Berarti itu ilmu semua diramu Jadi Pak ya? semua diramu kayak kita bikin nasi goreng gitu ya, mau kayak gimana jadi deh Udah itu. cakep langsung ya Pak? Langsung Jalan, jadi. Ya, ini bisa berbagi lah teman-teman kalau jadi nggak teman-teman di di AP1, Pak saya nih backgroundnya hanya dari ekonomi, Pak background saya dari legal ini. Nggak usah khawatir, kita bisa berkarya kok di AP1 dengan ilmu kita masing-masing ini. Di AP1 ini kan orang hebat semuanya, jadi kita bisa berkarya lah. Keren Pak. Gitu Pak. Terus Pak Imron, dengan sebagai direktur operasi ya, itu tupoksinya Bapak apa Pak di APH itu sebagai direktur operasi ya? Jadi kalau ditanya tupoksinya, ini 1 hari nggak selesai. Ini podcast bisa 5 jam. Jadi kalau kita bicara tupoksinya manajer operasi, direktur operasi apa sih di APH? Jadi yang pertama ini yang
harus dipahami ya, memastikan seluruh kegiatan bisnisnya dari APH itu sendiri. Terus yang kedua, setelah tahu seluruh bisnisnya, memastikan seluruh alat produksinya beroperasi dengan baik. Ya, itu tugasnya dia. Yang berikutnya apa? Kalau pada saat suatu individu diamanahkan sebagai seorang top leader tadi, strategic thinkingnya pun harus ada gitu loh, harus dia lengkapi sehingga pada saat dia menjabat di posisi di BOD-1 itu dia sudah paham ya. Nah, direktur operasi pun juga dia harus ngelihatnya helikopter view, bagaimana seluruh alat produksinya ini bisa berjalan dengan baik semuanya. Apakah di hotel ini sudah berjalan dengan standarnya seperti apa, itu harus kami pastikan. Terus apalagi? Ya kita harus memonitor itu seluruh kegiatannya terkait dengan revenue-nya ya. Karena pada saat baru gabung di APH, kami buat macam sistem monitoring pendapatan, yaitu daily untuk daily revenue-nya harus kami buatkan di situ. Jadi kami bisa lihat, oh hari ini pendapatan hotel sekian dari targetnya sekian, pendapatan dari F&B ini sekian, dan seterusnya. Jadi kami monitoring, itu salah satu tupoksinya sampai kita lihat situ. Nanti yang setelah dikelola baru dilanjutkan lagi oleh direktur terkaitnya untuk mengkompilasi, untuk melihat, menganalisa juga dari masing-masing tupoksinya. Ya itu tadi cukup banyak juga, dan yang tidak kalah pentingnya harus membangun network ya, membangun network, kita melihat lagi mana yang bisa kita kembangkan lagi, terus mencari klien lagi yang bisa berpartner dengan APH, dan ini seru gitu loh, seru. Jadi tantangan baru lah sebagai amanah yang diberikan oleh AP1 untuk membangun anak perusahaan ya seperti itu. Jadi untuk direktur operasi menurut kami ini sangat menarik, dinamikanya luar biasa. Ya, Berarti salah satunya tadi langsung ke lapangan juga ya? Harus turun ya? Harus turun. Gitu ya? Harus turun, harus kenal sama timnya, ya kan? Nanti kalau kita nggak kenal sama timnya di lapangan, oh kita nggak bisa memastikan nih udah bener belum apa yang sudah kita programkan, apa yang kita targetkan, kan kira-kira seperti itu. Jadi harus kenal di teman-teman di hotel seperti apa, komunikasi sama GM hotel, komunikasi sama para manajer di lapangan, harus turun. Kalau nggak turun kita di belakang meja itu, waduh. Iya, susah juga ya Pak. Susah. Iya, betul. Nah, tapi menarik terus lah. Tantangannya Pak, selama menjabat sebagai direktur operasi apa Pak? Udah Bapak alami nih, tantangannya apa nih, challenge-nya? Jadi tantangannya gini, jadi setiap kita punya tugas ya, dimanapun kita berada ya, satu itu kan pasti yang namanya jabatan itu pasti ada resikonya. Pasti yang kedua ada tantangannya, ya kan? Tantangannya seperti apa ya? Pertama kita harus bisa memanage waktu ya. Bagaimana kita bisa memonitor di lapangan dan memanage waktu yang strategik yang ada di pusat. Kita tantangannya itu seperti itu. Terus yang kedua tantangannya adalah bagaimana target yang harus kita siapkan dalam tahun ini bisa tercapai gitu loh. Ini kan tantangan banget gitu loh. Kalau ini kita tidak punya inovasi, kreativitas dan lain sebagainya, nanti nggak jalan. Nah, jadi ya tantangannya cukup besar bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan itu dan semuanya ini bisa beroperasi dengan baik. Artinya kan APH ini punya visi gitu loh, bagaimana menjadi perusahaan hospitality yang terbaik di Indonesia. Ya ke depannya kan kita harus punya mimpi gitu. Punya mimpi menjadi perusahaan yang hebat, yang bisa memberikan kontribusi kepada pemegang saham, memberikan kesejahteraan kepada pegawai dan keluarganya. Itu cita-citanya seperti itu gitu. Nah, tantangannya ya bagaimana kita bisa memajukan APH ini menjadi baik lah, karena pendahulunya ini kan sudah membuat fondasi bagus, kita lengkapi
Sehingga nanti pada saat kami sudah bergantinya kepemimpinan di APH bisa memberikan legacy yang bagus, sehingga kelanjutannya ini APH jadi perusahaan yang hebat. Tantangannya seperti itu. Berarti kita ngomongin tadi Pak pencapaian itu. Berarti program kerja ini udah Bapak susun sedemikian rupa ya Pak? Sudah. Apa ya? Jadi sama seperti yang perusahaan-perusahaan yang lain ya, dan semua di BUMN atau di swasta. Pasti kan kita punya roadmap ya. Betul. Roadmap, RJPP, 5 tahun ke depan seperti apa, dan ini yang langkah pendek seperti apa, program itu udah kita tuangkan. Nah, kebetulan di awal tahun 2023 ini sudah masuk di dalam RJPP berikutnya yang harus kita siapkan dari mulai 2023 sampai 5 tahun ke depan targetnya. Mimpinya sih besar, mimpinya APH. Bagaimana APH ini bisa IPO. Bisa kita IPO dong, listing gitu. Kalau perusahaan untuk IPO itu kan harus diperbaiki semuanya. Betul, gitu. Ya kan? Harus sudah tersistemasi. Betul. Dari seluruh unitnya harus sudah tersistemasi. Mimpi kan gitu. Jadi ini saya berbagi lah sama teman-teman di semuanya ya, yang ada di di lingkup Angkasa Pura dan di luar. Kalau kita punya mimpi itu jangan hanya sekedar mimpi gitu ya. Maksudnya apa ya Pak Imran kalau sekedar mimpi? Kalau mimpi itu harus kita pikirkan. Pertama itu mimpinya APH ingin IPO. Nah, kalau sudah dipikirkan harus kita tuangkan. Tuangkannya seperti apa? Kita tulis lah. Terus setelah itu bagaimana? Kita rencanakan dong, ya kan? Kita rencanakan, kita bisa masukkan ke dalam program kita, ya kan? Jadi kita rencanakan, kita tuangkan. Setelah direncanakan mimpi itu jangan direncanakan doang gitu. Harus dieksekusi. Bagaimana implementasi dari perencanaannya tadi, ya kan? Tentunya ya dengan tata kelola yang baik ya setelah mimpi itu. Setelah diimplementasikan, itu sebelumnya harus ada komitmen gitu loh. Komitmen dari siapa? Ya komitmen dari seluruhnya. BOD harus punya komitmen, seluruh insan APH juga harus punya komitmen. Nah, setelah punya komitmen itu, kita harus jalani secara konsisten. Nah, insya Allah mimpi yang tadi itu bisa terwujud. Tadi kan kita nyampaikan Bapak di awal bahwa salah satu bisnisnya Angkasa Pura Hotel adalah tadi baru meluncing hotel kapsul ya Pak ya? Hotel kapsul. Nah, di Bali ya Pak ya? Di Bali. Nah, itu hotel kapsul itu apa Pak? Apa bentuknya kapsul yang kita minum dong? Bocah-bocah minum kapsul. Apa puyur? Atau tablet gitu ya. Apa tuh Pak hotel kapsul tuh Pak ya? Jadi sedikit cerita ya, kenapa di internasional airport kita ya, yang sekarang posisinya itu ada di kedatangan di bawah itu ya, di lantai 2 di Ngurah Rai. Lokasinya di lantai 2? Lantai 2 di internasional. Okay. Jadi sebenarnya itu kami bermitra, bekerja sama. Jadi kalau salah satu, kalau kita mau mengembangkan usaha itu kan kita harus punya ekosistem ya. Ekosistemnya di airport seperti apa, ekosistem di APH-nya seperti apa, apakah itu bagian dari itu. Nah, itu salah satu bagaimana kami untuk mengembangkan bisnis-bisnis itu adalah dari ekosistem dulu. Jangan kita ego. Kalau ekosistem, kita nggak bisa berkembang kan gitu. Nah, berangkat dari situ, melihat potensi dari Bali ya, Bali yang luar biasa menjadi salah satu destinasi wisata. Magnetnya wisatawan ya, wisatawan banyak. Nah, kami hadirlah di sana ya APH untuk memberikan layanan fasilitas di sana untuk backpacker atau yang turis domestik dan lain sebagainya untuk bisa dapat layanan di sana. Salah satunya apa? Ya kami terinspirasi juga ya. Memang
di Indonesia ini selain ada di Soekarno-Hatta juga, kami juga melihatnya ini ada potensi nih di Bali. Nah, kalau ditanyakan tadi, kenapa sih dinamakan hotel kapsul gitu ya? Ya. Ya itu memang istilah aja ya. Oh. Karena dia bentuknya itu seperti apa namanya, kayak box gitu ya. Box. Nah, Berarti tidurnya dalam box gitu, Pak? tidurnya dalam box. Oh, Dan berarti di new situ experience juga ya, pengalaman ya. sangat bagus itu. Keren, Jadi ya. kenapa disebut digital di situ, semuanya ada semua di dalam fasilitasnya. Ya, jadi memang nggak bisa untuk berdiri. Iya. Jadi kita bisa untuk duduk aja bisa. Terus itu, jadi lengkap ada TV segala macam di dalamnya itu, fasilitas WiFi dan lain sebagainya. Jadi itu layanan hotel yang untuk menggrab para wisatawan sebagai pilihan. Kan kalau untuk penerbangan luar negeri di Ngurah Rai itu banyak yang malam juga ya. Jadi untuk bisa lebih mereka dapat tempat untuk mandi dan lain sebagainya, istirahat, itu bisa menggunakan fasilitas itu. Nah, hotel kapsul itu kan ada 2 tipe kami ya, ada 2 tipe sehingga mereka bisa pilihan mau yang lebih luas ada, yang standar ada, sehingga mereka bisa jadi pilihan. Pertanyaannya mungkin dari teman-teman yang belum mencoba hotel kapsul yang di sana ini, untuk ininya gimana bersih-bersihnya? Udah ada. Jadi sudah kami lengkapi dengan fasilitas apa namanya, shower dan lain sebagainya, itu aman semuanya. Pasti para apa namanya, wisatawan yang ingin mencoba pasti nyaman di situ. Ya kan? Karena bentuknya juga sangat luas dan dia harganya juga sangat ekonomis ya, sekitar 300-an sampai dengan 1 hari, kalau cuma 6 jam juga ada, 9 jam juga ada. Jadi kalau yang Beratnya beda berarti ya? beda-beda. Jadi kalau hanya ingin istirahat lah sekitar 6 jam, karena nanti terbangnya jam 1 dini hari ya, jadi bisa istirahat dulu di situ gitu, mandi bersih dan bisa ini, dan sangat nyaman. Jadi ini sekalian promosi, terima kasih Ya. saya diundang sini, saya bilang ayo datang ke Bali ya, mampir dan apa namanya, mencoba fasilitas hotel yang kami siapkan di sana. Itu sangat apa namanya, tidak kalah dengan ada yang ada di Jepang atau di beberapa negara itu. Tapi memang itu terinspirasi dari yang sebelumnya ada di luar negeri, dan di situ ada potensi market yang luar biasa di sana. Ya memang tidak setiap bisnis yang baru itu kan tidak langsung apa namanya root ya, tapi dia memang harus mencoba. Nah, salah satu branding dan promosi ya salah satunya kita bisa bersilaturahmi di sini nih. Betul. Bisa acara podcast di sini, nanti saya bilang oh di sana ada hotel kapsul tuh yang di sana itu. Namanya apa Pak, hotel kapsulnya? Pasgo apa? Jadi yang namanya di sana Brandnya itu brandnya dari yang kami coba tampilkan itu adalah Pasgo. Oh, namanya Pasgo ya. Jadi memang terinspirasi dari salah satu layanan yang kami ada. Artinya kan itu Anda bisa nyaman loh di Pasgo. Jadi biar mudah diingat ya, mudah diingat oleh apa namanya ya, para pengguna layanan itu, biar mudah diingat Pasgo. Anda mau istirahat, ada di Pasgo, ada di bandara. Jadi sahabat AP1 kalau mau nyoba new experience ya, pengalaman baru nginep tuh, silahkan coba. Di Bali ada namanya Pasgo ya, Pak. Letaknya di mana, Pak? Lantai 2? Lantai 2 di Internasional. Ngurah Rai Bali. Ngurah Rai. Jadi kalau bawa perlengkapannya banyak, bawa apa, kita udah siapkan untuk ininya juga, loker-lokernya. Jadi kalau pada saat mau city tour dulu di Bali, itu bisa semuanya taruh di situ, bisa kita udah ada fasilitasnya semuanya. Berarti pangsa pasarnya memang berbeda Pak ya? Beda. Hotel yang biasa ya? Beda. Jadi kita ini memang menyiapkan itu sudah kita apa namanya, kita riset dulu lah. Ini pasarnya untuk siapa sih? Jadi ya untuk para yang ingin apa namanya, waktunya pendek terus nyari yang ekonomis, coba di Pasgo. APH. Betul, siap, keren. Nah, terus
Pak Imron, pasti kan dengan banyaknya kegiatan Bapak. Tadi Bapak udah ceritakan programnya Bapak sebagai Direktur Operasi APH, terus Bapak merealisasikan tantangannya Bapak sudah sampaikan. Nah, sekarang suka dukanya Pak jadi Direktur Operasi APH. Seru nih kalau pada saat ditanya suka duka. Apa suka semua Pak? Tapi nggak mungkin duka semua ya Pak, suka lah. Lebih banyak sukanya lah, sukanya banyak. Kalau dibilang duka itu kan relatif aja, kan? Kayak apa namanya? Kalau dibilang suka, ya suka, karena kita di setiap tempat kita bekerja harus kita nikmati lah, nikmati dengan segala dinamika, tanggung jawab. Pada saat kita mendapatkan amanah, ya harus kita sukai dulu pekerjaannya itu. Nah, sukanya apa? Ya, kami terus berinteraksi sama teman-teman di APH, ya, di seluruh unit kerja. Jadi, terus dinamika bisnis itu kan terus berkembang ya. Kita lihat, oh marketnya seperti ini, oh kita bisa jalan ke sini. Terus kita, pada saat kita untuk membuat satu unit bisnis pun, sukanya kan kita harus melihat dan mencoba ya. Misalnya nih tadi, kita ingin merasakan launch-nya yang eksklusif, eksekutif, dan lain sebagainya. Kita harus coba dulu dong, ada nggak yang di Indonesia nih, atau di luar ya, launch yang seperti apa sih yang diminati, kita coba, suka kan. Nah, terus juga untuk kayak kita layanan di first class, seperti apa, business class, terus kita coba juga sebenarnya. Ya, memang saya belum naik first class-nya, baru business class kita coba. Oh layanannya seperti ini kan gitu. Jadi pada saat kita ingin membuat satu unit ya, unit bisnis, kita juga harus merasakan dulu ya. Contohnya tadi kita bisa mencoba F&B yang lain, oh seperti ini. Terus kita coba ngelihat di tempat-tempat lain layanan-layanan F&B, lounge, hotel, sehingga itu kan bisa menjadi inspirasi. Itu jadi suka kita gitu, bisa menikmati semuanya. Nah, pasti kan kalau ada suka, ya sedikit banyak ada plus, ada minus kan gitu. Nah, kalau di dalam konteksnya pekerjaan, ya, dukanya itu kalau kita tidak bisa memberikan layanan yang terbaik, ya. Karena kami kan selalu kami evaluasi ya, indikator kepuasan pelanggannya itu. Indikator kepuasan pelanggan di PASS, di lounge, di hotel, dan lain sebagainya. Pada saat dia KPI atau layanan itu indeksnya tidak bagus, waduh, ini harus segera kita perbaiki gitu ya. Nah, terus alat produksinya ada yang tiba-tiba macet ya. Contohnya di layanan in-flight catering, itu kan harus terus bergerak kan. Nah, dan ini harus buru-buru itu. Kalau nggak buru-buru udah ada tindakan dan lain sebagainya, itu jadi duka tuh. Aduh, ini nggak bisa kita ngelayanin. Artinya dengan tim ya dinamika. Saya rasa itu dinamika dalam pekerjaan semuanya itu. Suka duka aja kayak seperti itu aja. Nah, banyak enaknya juga. Sering jalan-jalan. Ya. Nah, terus Pak, tadi Bapak sampaikan tadi barusan in-flight catering Pak ya. Apik, Angkasa Pura Hotel in-flight catering apik ya Pak ya. Apik. Nah, itu kan kerjasamanya dengan penerbangan domestik apa sama internasional Pak? Jadi Angkasa Pura Hotel in-flight catering ini langsung operatornya sendiri. Nah, kita nggak kerjasama. Dulu pada saat didirikan awalnya itu masih kerjasama. Tapi semenjak tahun ini, di awal tahun ini kami operate sendiri. Jadi operate sendiri, kita punya produksi sendiri Pak? Produksi sendiri, kan kita ada alat produksi kita di sana itu kurang lebih 3.000 meter persegi ya di Ngurah Rai. Berarti punya dapur sendiri Pak ya? Punya kitchen sendiri, semuanya sendiri, kita punya chef sendiri, semuanya lengkap dan itu harus standar karena airline baik airline luar maupun domestik itu dia ngeliat standar, ya kan? Standar. Sekarang ini kan lebih banyak layanan untuk airline yang dari Timur Tengah. Qatar ini kami kemarin baru
mengajukan lagi dengan Emirat, dan kemarin di G20 kemarin kita layanan seluruh airline Arab Saudi kami handle kan gitu. Kami handle, alhamdulillah dapat rezeki juga di G20. Terus juga kita layanan untuk pesawatnya Jepang kemarin. Jadi memang sekarang ini konsentrasinya banyak untuk internasional. Jadi yang berkontrak yang sekarang ini internasional. Ya. Dan itu menjadi tantangan buat APH. Kenapa tantangannya? Karena itu produksinya itu kan terus bertambah. Ya, terus bertambah. Kalau kami nanti tambah lagi kontrak dengan airline baru, berarti kan alat produksinya, rumah produksinya, storage dan lain sebagainya harus kami sesuaikan. Nah, sekedar informasi aja, ini per hari itu kami sanggup 7.000 baru. 7.000 meals ya, makanan itu. 7.000 kotak. 7.000 ya yang harus kami sajikan. Nah, kami create lagi sekarang ini. Karena selain dari in-flight, kami create yang untuk industrial catering. Jadi ini biar terinformasi juga brandingnya kalau nanti mau kerjasama mengenai industrial catering, APH udah siap. Karena apa? Sekarang kami sudah kerjasama dengan Kopi Kenangan. Jadi kalau kenangan roti yang sekarang ada di Bali, seluruh Bali itu yang ngerjain APH. Keren. Jadi kami kerjasama nih sama Kopi Kenangan. Dan seluruh outlet yang ada di Bali, kami yang buat tuh. Kalau yang teman-teman sering GoFood itu ya. Kalau yang ada di mana? Di Bali semuanya dari APH. Nah, jadi internasional tuh, internasional. Kalau yang tadi in-flight internasional, industrial cateringnya kami salah satunya udah kami layani. Berarti kalau kita terbang dari Bali gitu ya pakai flight internasional Pak, pesawat maskapai asing gitu ya. Jadi kalau naik Qatar, gitu? APH, ingat APH. Gitu. Kalau mau ke Australia naik Virgin ada APH. Kalau ke Hong Kong itu APH. Berarti kita makan tuh makanan APH ya? Makanan APH. Ya, oke, kedepannya kami inginnya itu jadi brandingnya itu Angkasa Pura Hospitality. Jadi biar kami bisa lebih jauh lagi berkembangnya. Nanti di luar in-flight, industrial catering yang ada di luar Bali, kami kemarin sempat udah jajaki yang di Batam. Ya mudah-mudahan nanti kami dapat yang industrial catering di Batam atau yang di Jakarta. Ini kan banyak industri. Ya itu kami harus punya mimpi itu loh. Nah, mimpi ini udah kami sama tim, yuk sama-sama kita kerja bareng. Biar kita ini bisa memberi kontribusi lah untuk itu kepada Angkasa Pura. Terus Pak, tadi kalau kita mau nyobain makanan APH itu berarti kalau kita terbang berarti di maskapai asing itu yang tadi Bapak sebutkan. Terus kalau kita mau nyoba makanan APH di darat berarti kita di lounge itu Pak ya? Concordia itu Pak? Makanya kalau mau nyoba, kalau yang ini adanya yang produksinya ada di internasional. Oke. Jadi kalau yang di internasional itu memang diproduksinya dari APIC ya, Angkasa Pura Hotel Impact Catering, yaitu ada di food gallery-nya yang di internasional sama di lounge internasional. Nah, itu yang di lounge internasional Concordia itu produksinya dari APIC. Jadi kalau mau mencoba tes produk, mampir di sana, di food gallery-nya sana. Mau ngopi di sana di Bali Sky kita, itu ada di runway bar, ada. Jadi lengkap lah di situ ada semuanya. Kalau yang di domestik Pak, tadi saya sampaikan ada Concordia Pak? Kalau yang di domestik, Concordia-nya itu kami produksi juga sendiri, tapi tidak sana. Karena kapasitas produksi kami ini masih terbatas kan. Jadi yang untuk internasional masih disuplai dari APIC. Kalau yang di Concordia domestiknya, kami juga sudah ada ininya kitchen-nya di situ kan, kitchen sendiri. Nah, mudah-mudahan ke depannya tambah lagi kliennya. Berarti masing-masing punya kitchen Pak ya, di Concordia punya kitchen, di sana punya kitchen ya. Nah, kalau yang di Concordia ini memang kitchen-nya memang kami sesuaikan aja yang di domestik ya, karena untuk kebutuhan di lounge domestik aja. Kalau yang di internasional yang disuplai dari APIC itu sendiri ya cukup besar lah sana. Jadi kalau sahabat AP1 misalnya mau naik pesawat gitu, kalau lama nunggunya delay gitu,
Ke Ada Concordia, Pak ya? di Food Gallery ada, di Concordia juga ada. Tapi lengkap, Pak, fasilitas Concordia, Pak? Apa aja, Pak? Lengkap. Lengkap ya? Jadi memang sejauh ini ya berjalannya waktu ini kan harus kami sempurnakan ya. Ya. Yang tadinya ada refleksi, tapi kami sesuaikan. Sekarang ini refleksinya yang memang belum kita siapkan kembali lagi. Tapi kalau untuk layanan lainnya VIP dan tempat spot untuk walking space-nya untuk bekerja sementara ya sambil menunggu keberangkatan bisa lah di situ. Ya, ya. Jadi meeting point lah buat teman-teman yang akan ketemu kolega atau mitra bisnisnya. Bisa lah ya. Bisa lah di situ. Siap. Nah, terus Pak, tadi Bapak bilang kalau misalnya kita punya hajat pengen itu kan semua bercita-cita ya. Mimpi Iya, ya. mimpi. Awal dari mimpi ya. Iya, iya. Kita awal dari mimpi. Nah, terus saya mau nanya nih, sedikit personal, Pak. Kalau Bapak dulu pas ditunjuk jadi direktur tuh, mimpi dulu nggak, Pak? Saya nggak pernah pengen jadi direktur. Mungkin harus mimpi dulu ya. Jadi kalau saya itu memang mimpi dulu awalnya dari sekolah itu memang nggak kepengen jadi pegawai sebenarnya. Tapi berjalannya waktu, akhirnya dapat kesempatan di sini jadi diamanahkan, diperbantukan di anak perusahaan. Harusnya harus kami jalankan dengan baik. Karena cita-cita awal itu kan pengen dari setelah sekolah SMA itu justru inginnya masuk di dunia militer dulu pengennya kan gitu, masuk tes akabri. Pengennya sekolahnya itu dulu gitu. Jadi di tahun 98 lulus sekolah itu ikut tes akabri dulu kan. Sempet ikut gitu loh. Dulu kan sistemnya sistem gugur ya. Betul. Alhamdulillah sampai dengan terakhir pas mau pantohir ya belum rezekinya di situ gitu. Jadi udah tes kesehatan, tes fisik, psikotes, mental ideologi, udah kami jalani semuanya. Pas penentuan akhir ya belum rezekinya. Kan? Tapi kan kita nggak mungkin kita langsung berlama-lama nggak segera kalau istilah yang sekarang move on gitu. Buru-buru lah kita udah mungkin ini belum jalannya. Terus langsung beralih sekolah, ya ngambil lah ya seperti sekarang sekolah ekonomi, bukan skala bisnis tapi sekolah ekonomi sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang dapat kepercayaan ini ya mudah-mudahan dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki ini bisa bermanfaat lah buat tempat kami ini memberikan kontribusi lah kepada perusahaan. Amin. Tanggung jawab ya. Keren, Pak. Nah, terus dengan kesibukan Bapak sebagai direktur operasi tadi saya sampaikan Bapak monitoring juga harus lihat ke cabang-cabang kan itu banyak Pak, berarti kita kan ada 14 Pak, 15 ya. Terus itu Bapak harus cek seperti itu. Pastinya kan Bapak meninggalkan keluarga Pak. Iya. Tugasnya. Nah, bagi waktunya gimana Pak? Emang ini seru, karena kan memang dari semenjak bekerja di AP1 itu kan pada saat penugasan pertama sebagai asisten manajer di Manado itu kan anak-anak selalu saya bawa gitu. Ya, anak-anak bawa. Jabatan pertama Bapak asisten manajer di Manado. Di Manado Pak. Ya. Bidang apa Pak? Legal. Saya di personalnya umum dan hukum. Lengkap jadi juga dulu itu umum dan hukum. Dulu itu organisasinya itu kan beda sama yang sekarang. Jadi kayak jagoan aja gitu loh. Nangani personalia, nangani legal, nangani ada pengadaan umum, kan gabung dulu. Terus sama data dan laporan. Waktu awal-awalnya penugasan di Manado. Nah, itu kan struktur organisasinya beda ya, seperti yang sekarang ini. Udah mulai lebih difokuskan. Terus masuk ke Makassar, konsentrasi di bidang SDM. Masuk ke proyek juga udah lengkap lagi dengan berbagai penugasannya kan gitu. Nah, kembali pertanyaan tadi, bagaimana mengatur waktunya gitu loh. Karena sudah terbiasa dan alhamdulillah sekarang anak-anak saya juga sudah yang 2 ini sudah selesai, tinggal yang 1 masuk semester 4 ini udah paham lah mengenai kesibukan orang tuanya kan.
dengan berbagi waktunya seperti apa. Jadi udah ngerti lah saya pikir sih untuk berbagi waktu dengan keluarga. Karena saya pada saat Sabtu Minggu ya, Sabtu kan kita harus olahraga juga gitu. Ya momen sama keluarga itu harus terus ini kan harus dibagi lah seperti itu gitu. Gitu ya. Nah berarti waktu saat di Manado itu keluarga dibawa semua Pak pada saat itu anak-anak kecil tuh? Dibawa semua. Oh semua dibawa geser, boyongan Pak ya? Boyong itu ya? Bawa. Ikut semua. Makassar ikut semua. Sampai satu keputusan, terus home base-nya di Jakarta Pak? Itu balik pada saat lagi, Bapak di mana? Pas sudah kembali lagi ke Jakarta, kita harus putuskan home base kita harus di sini. Karena memang saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ya inilah home base-nya kami gitu loh. Kan saya orang blasteran. Apa tuh blasteran? Jawa Betawi. Nah, terus dengan kalau dulu kan boyongan-boyongan Pak Imron berboyong, terus udah gitu pastinya kan nggak ada komplain ya dari keluarga ya, terus udah gitu. Nah sekarang udah besar-besar ini, udah kembali ke Jakarta berkumpul, kan tadi Bapak sampaikan gitu, udah gede, udah pada ngerti lah ya. Nah kalau anak kan ngerti, kalau istri gimana Pak? Ngerti nggak? Sangat ngerti. Ngerti sangat ngerti. Ya? Jadi kalau ini aja pengalaman aja. Iya. Jadi kalau mau kita disupport untuk karir kita, ya sama istri ya harus kita terbuka gitu loh. Jadi kita pasti disupport untuk ke seluruh kegiatan kita. Buka kalau kita akur kata para orang-orang hebat itu harus kompak berdua sehingga dia paham apa yang menjadi tugas suaminya. Insya Allah jadi sukses dia nanti ya. Kuncinya akur Pak ya? Akur. Komunikasi Pak. Komunikasi. Itu udah pasti KPI-nya 100 Pak. KPI-nya lebih dari 100. Keren. Iya. Nah terus Pak, anak-anak Bapak tadi sampaikan tinggal yang terakhir aja Pak ya, anak masih kuliah ya. Nah terus yang sudah lulus ini bekerja, ada nggak Bapak arahin, lo kerja di ini aja, jadi kayak Bapak gitu? Ada nggak? Apa Bapak ya udah terserah anak-anak aja? Saya ini memberikan kebebasan ya. Jadi kalau teman-teman dari para pakar, para ahli bidang SDM itu kan sekarang ini kan zamannya udah beda, udah masuk ke Gen Z ya, bukan milenial lagi. Jadi ya monggo aja mereka mau kemana-mana silakan. Karena yang nomor 1 itu aja kan sekolahnya sekolah IT, ya kan. Yang kedua setelah itu dia lanjutkan lagi sekolah bisnisnya di ITB, lanjut lagi. Yang kedua juga mau pengennya sekolah bisnis, padahal nggak diarahkan juga sama kita, cuman kita bilang kalau pingin ini ya monggo sekolahnya di sini. Tapi yang namanya darah dan segala macam kita sering diskusi, ya pengen juga dia pengen ke dunia bisnis. Jadi nggak bebas aja dia mau masuk kemana juga bebas. Nanti kita bimbing ya dengan baik ya, insya Allah. Sama keluarga juga weekend jalan Pak ya, jalan-jalan terus. Walaupun udah pada besar-besar, tetap bisa ya? Masih saya sempatkan. Masih saya sempatkan itu. Keren. Nah terus kalau ke mall gitu Pak ya, anggaplah ke mall, kan pasti makan ya. Fast food, makan gitu. Nah ini, enak nih. Bapak biasa ini nggak? Terus cerita lagi ke APH gitu, coba nih gue kemarin makan di situ, bisa ini inovasi nggak bikin gitu nggak? Seperti gitu nggak Pak? Betul. Sampai gitu ya? Sampai seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pengalaman tadi, kita coba menu di luar, kita bisa makan di kafe ini, di hotel ini, itu bisa menjadi satu inspirasi juga kan. Kayak sekarang ini misalnya, kan sekarang berkembang nih, ada beberapa produk yang bagus. Kenapa sih kita bisa nggak kita create seperti ini? Artinya untuk continuous improvement dari produk itu, awalnya juga bisa lihat dari experience kita. Pada saat kita pergi sama keluarga, kita pergi sama teman-teman, dan lain sebagainya. Data ini kalau di APH ini bisa kita buat seperti ini nih. Kan kita tinggal diversifikasi aja produknya. Betul. Ya kan? Jadi kita jalan-jalan itu bukan sekedar jalan-jalan aja. Ini bisa jadi
ini bisa kita lakukan nih di alat produksinya APH. Nah, Ada contohnya nggak Pak? Food Kenapa? apa gitu yang Bapak, Pak, terus sekarang direalisasikan? Jadi Ada contohnya gini, di Food Galleria itu ya Nah. kan, Food Galleria itu ada produk yang untuk makanan Indonesia ya. Kan orang Indonesia ini sering juga termasuk saya ini hobi yang namanya makan nasi goreng ya. Nasi goreng. Nah, terus kita kan sudah nyoba nih apa namanya nasi goreng yang mana yang enak ya. Kalau di sini ini kan di Jakarta banyak ya tempatnya. Saya nggak sebutin nanti Betul. saya promosi Yang buat lain. itu. Nah itu, oh ini terinspirasi dari nasi goreng yang pernah kami makan. Anda harus create. Saya panggil chefnya, ya. Saya panggil chefnya. Yuk sama-sama kita makan. Ini yang kamu makan nasi goreng seperti ini, menurut kamu seperti apa? Ya kan gitu. Terus kayak sandwich ya di airport itu kan banyak kompetitornya ya. Kita coba lihat sandwichnya seperti apa. Kita sama-sama makan. Dan itu jadi terinspirasi. Akhirnya sandwich yang di-create di APH, di Food Galleria itu, yaitu hasil inspirasi juga gitu loh. Oh kita rubah nih sandwichnya. Rotinya ukurannya tadi di kompetitor seperti ini gini nih. Saya rasa ini bisa kita coba kembangkan. Itu terjadi. Jadi kalau mau coba ngelihat di mana di lokasi kita nanti di sana, Mas Yudi bisa ngelihat itu yang pernah diobrolin Pak Imron tuh. Nasi gorengnya seperti apa? Terus sandwichnya kayak gimana? Ada burgernya seperti apa? Kan kira-kira itu. Nah, itu penting gitu loh. Pada saat kita jalan sama teman, jalan sama keluarga, itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Kan gitu. Siap, jadi nggak sabar saya Pak untuk pengen ke Bali. Kunjungan Kita menggunakan coba. Saya mau coba tidur di Pasgo Hotel. Nah, terus kita makan di lantai 2-nya. Food dia tadi ya. Food. Jadi nanti Mas Yudi harus merasakan layanan hospitality-nya APH. Yes. Mulai mesen apa namanya layanan PAS tadi, Premium Airport Special Service, terus merasakan Concordia-nya, ya, terus merasakan lagi di Food Galleria-nya, sampai dengan merasakan juga lounge yang kami siapkan di sana. Jadi rangkaian unit bisnisnya bisa dicoba. Ekosistemnya keren loh ya. Keren. Karena di Bali itu kami tambahkan lagi yang tadi terlewat. Kami punya premium check-in di internasional. Ada juga satu lagi. Premium check-in itu untuk layanan juga salah satu yang memang kami kembangkan juga. Ini masih sistemnya kami coba lagi lengkapi, tapi sudah ada bentuknya. Terus arrival lounge juga sudah ada. Jadi di internasional itu ada beberapa alat produksinya APH. Jadi kemarin pada saat ada G20, ada holding room-nya ada, arrival lounge-nya ada, premium check-in-nya ada, pasnya ada, food galleria-nya ada, sama lounge internasional ada. Pak, menarik banget deh. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyakan diskusi ini. Cuman memang Pak, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini Pak ya, kami sampaikan, silakan Bapak menyampaikan closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan ke sahabat AP1. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Yudi. Saya nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jika teman-teman punya mimpi, ya, jika teman-teman punya mimpi dan ingin diwujudkan, rencanakanlah dengan baik, lakukanlah dengan baik, berkomitmen dan konsisten. Insya Allah mimpinya akan tercapai. Yes. Oke, sahabat AP1, jadi segera coba experience di proses bisnisnya Angkasa Pura Hotel yang ada di Bandara Angkasa Pura I. Saya aja pengen coba. Gimana kalian coba seperti itu, gitu ya, Pak Imran ya? Itu sekali, Pak Yudi. Ayo, Pak Imran. Ditunggu kehadirannya. Siap, terima kasih kehadiran pagi hari. Pak, dari kami ada sedikit tanda kenangan, Pak. Ya. CFW Talk Podcast. Semoga berkenan. Ini menjadi kenang-kenangan buat Bapak pernah hadir di acara kami. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Siap. Oke, sahabat AP1, demikian CFW Talk Podcast hari ini. See you at podcast berikutnya. Bye.